Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi dari bab lingkaran. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai luas juring, panjang busur, dan luas tembereng. Apa perbedaan di antara ketiga berikut? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mulai dulu pembelajaran kali ini dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa perbedaan dari luas juring, panjang busur, dan luas tembereng? Untuk luas juring, dia berhubungan dengan luas lingkaran. Jadi luas juring itu potongan dari luas lingkaran. Kalau panjang busur, dia berhubungan dengan keliling, berarti potongan dari keliling lingkaran. Sedangkan luas tembereng adalah luas juring nanti yang dibatasi oleh tali busur. Nah, baik kita lihat ilustrasinya ya. Yang pertama, kita bahas mengenai luas juring. Nah, luas juring itu seperti yang kita tahu, apabila ada sebuah lingkaran seperti ini ya. Kalau misalkan luas itu adalah wilayah yang diarsir, luas itu wilayah semua ini yang diarsir ya. Nah, kalau luas yang diarsir seperti ini, kalau luas juring itu hanya sebagian. Nah, misalkan ini titik pusatnya, jadi seperti potongan pizza. Jadi kalau satu utuh ini pizza, luas juring potongannya. Misalkan di sini O, di sini kita beri A, ini B. Maka luas juring ya, kalau luas lingkaran rumusnya apa? Kalau luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Ini untuk luas lingkaran. Luas juring karena dia potongan dari luas lingkaran hanya misalkan setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, seperenamnya. Nah, dibatasi oleh sudut alfa. Namanya sudut alfa ya. Nah, berarti luas juring akan kita singkat LJ ya. Luas juring sama dengan, kalau satu lingkaran 360 derajat, berarti kalau pakai sudut alfa berarti sekian sudut atau alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Karena potongan dari lingkaran, potongan dari luas lingkaran. Nah, ini cara mencari luas juring. Di mana pi-nya pakai 22/7 ya. Jika ada kelipatan 7, dan pi-nya pakai 3,14 kalau bukan kelipatan 7. Nah, ini harus diingat ya. Kalau bukan kelipatan 7. Karena ini pelajaran SD. Nah, jadi pi-nya kalau ada kelipatan 7 berarti pakai 22/7. Kalau tidak ada kelipatan 7, kalau bukan kelipatan 7 berarti pakai 3,14. Jadi bisa ya membedakan luas juring itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dalam sebuah lingkaran itu luasnya semua wilayah yang diarsir, misalkan ini sebuah pizza ya. Kalau luas juring itu potongan pizzanya. Ya, misalkan pizza dibagi 6, pizza dibagi 8 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan luas juring. Kemudian yang kedua adalah panjang busur. Kalau luas juring berkaitan dengan luas lingkaran, untuk panjang busur berarti berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi misalkan ada sebuah lingkaran ya dengan titik pusat O gitu ya, titik pusat lingkarannya O. Nah, keliling itu kan berarti ini nih, yang di pinggir-pinggirnya ya. Coba saya kasih garis-garis gini nih. Nah, ini kelilingnya. Ini keliling lingkaran. Jadi kalau misalkan panjang busur sebagian dari keliling lingkaran. Jadi seperti juring dipotongnya ya. Nah, seperti ini kan juring tadi. Ini A, O, B. Jadi panjang busur itu pinggirannya juring. Nah, ini saya tebalkan nih. Ini panjang busur nih yang tebal ini. Jadi panjang busur AB yang tebal ini ya. Nah, jadi ini panjang busur AB. Kalau busur itu, kalau seluruh pinggir lingkaran adalah keliling, kalau panjang busur sebagiannya, nggak semuanya. Nah, seperti itu. Dia terhadap sudut tertentu juga. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau keliling itu semua pinggiran pizza, kalau panjang busur itu hanya yang pinggiran potongan pizza ini tadi. Gitu ya. Nah, dimana kalau rumus keliling lingkaran kan seperti sudah kita ketahui bisa menggunakan 2πr kalau menggunakan dua jari-jari, atau menggunakan πd, pi kali diameter. Ini maksudnya perkalian semua ya. 2 kali pi kali r. Kalau ini pi
pi kali D kalau menggunakan diameter. Nah, berarti artinya kalau mencari panjang busur itu ini AB dikasih lengkungan di atasnya, namanya panjang busur. Ya, kalau hurufnya CD berarti CD dikasih lengkungan di atasnya atau busur CD. Kalau ini karena namanya AB berarti namanya busur AB. Berarti busur AB sebagian dari keliling. Berarti sebagiannya itu sudut alfa per 360 derajat karena satu lingkaran 360 derajat dikali pi D. Boleh pakai pi D, boleh pakai 2 pi R. Nah, sepertinya lebih mudah pi D ya. Dikali pi D. Atau kalau mau pakai 2 pi R juga boleh. Seperti itu. Ya. Jadi di mana alfa itu adalah sudutnya ya. Ini busur AB busur terbesar. Kalau misalkan yang busur terkecil, maaf. Kalau yang AB ini yang lebih besar bisa dicarinya. Nanti tinggal dikurangi. Kalau alfanya 60 derajat berarti yang sisanya 360 dikurang 60 berarti 300 derajat. Nah, yang ketiga. Untuk yang ketiga adalah luas tembereng. Yang ketiga, luas tembereng. Luas tembereng. Apa itu luas tembereng? Luas tembereng itu luas juring yang dibatasi tali busur. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya yang lebih lengkap. Ini titik pusat O. Ya, ini tadi juring ya. Yang AOB ini. AOB ini juring. Terus di sini dibatasi nih. Nah, tuh. Jadi ada segitiga. Jadi dibatasi oleh segitiga seperti ini. Nanti luas temberengnya yang ini. Nah, ini luas temberengnya. Jadi luas tembereng itu yang pinggirannya doang. Potongan isinya pinggiran pizza gitu. Misalkan kalau kita bandingkan dengan pizza ya. Gitu. Jadi AOB ini juring kemudian dipotong oleh tali busur AB. Inilah luas tembereng. Jadi yang potongan kecil ini. Nah, berarti artinya luas tembereng itu, jadi luas tembereng itu seperti ini nih. Set. Nah, yang kecil ya. Di sini A, di sini B. Luas tembereng, cara menghitungnya luas juring, kan luas juring AOB tadi ya. Luas juring AOB dikurang luas segitiga. Berarti kita cari dulu luas juring AOB. Luas juringnya cari pakai rumus yang tadi ya. Yang alfa per 360 kali pi R kuadrat kalau luas juring. Dikurang luas segitiga. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Berarti nanti cara nyari luas tembereng, cari luas juring pakai rumus alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat dikurang luas segitiga. Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, seperti ini luas tembereng. Oke, baik. Jadi bisa membedakannya ya. Bagaimana itu seperti apa luas juring, bagaimana panjang busur, bagaimana luas tembereng. Nah, untuk lebih jelasnya kita latihan contoh soal. Untuk latihan contoh soalnya kita akan berfokus untuk mencari luas juring dan panjang busur dulu ya. Nah, yang pertama, misalkan diketahui, yang pertama hitunglah panjang busur dan luas juring ya dengan sudut pusat 60 derajat. Jadi sudut pusatnya yang tadi itu sudut pusat ya, yang sudut di O itu yang sudah dipelajari, sudut pusat 60 derajat dan jari-jarinya 21 cm. Hitung luas juring dan panjang busur. Berarti bisa kita ketahui berarti ini alfa ya. Berarti alfanya 60 derajat dan R-nya 21 cm. Kalau mau pakai R boleh, kalau mau pakai D boleh. Kalau R-nya 21 berarti diameternya 2 kalinya ya. Berarti diameternya 42 cm. Nah, untuk luas juring tadi bagaimana cara menghitungnya? Alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat. Kita masukkan yang diketahui alfanya 60. Berarti sama dengan 60 per 360 kali. Karena R atau D-nya kelipatan 7 berarti pakainya 22 per 7 kali R-nya kali berapa? 21 kali 21. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Bisa.
60 sama 360. Kita bagi 60. Ini 1. Ini kita bagi 60. Ini 6. Jadi 1/6. Begitu ya. Kemudian 21 bisa dibagi dengan bawah 7. 21 bagi 7 adalah 3. Ya. Kemudian ada lagi tidak yang bisa dibagi. 6 dengan 3. Ini 3 sama 6 sama-sama dibagi 3. Ini kita bagi 3 adalah 1. Ini kita bagi 3 berarti 2. Nah, masih ada tidak atas bawah yang bisa dibagi? Masih ada. Yang atas nih 1, 2, 1, 2, 1 itu yang atas. Yang bawah masih ada 2. Oh bisa nih 2 dibagi 2. 2 dibagi 2. Sisanya 11. Berarti karena yang satu tidak ngaruh ya. Berarti kita hitung 11 kali 21 saja sisanya. Berarti luas juringnya 11 kali 21. 11 kali 21 berarti jawabannya adalah 231 cm persegi. Mudah ya. Jadi tinggal hitung PR kuadrat dikali sudutnya. Seperti itu. Berarti kemudian panjang busur. Ya, karena kita tidak tahu namanya apa, berarti kita tulis busur saja. Panjang busur, cara menghitungnya sama alfa per 360 derajat. Dikali, mau pakai D boleh, mau pakai R boleh. Kalau misalkan kita pakai D berarti PD, dikali PD. Berarti panjang busurnya, sudutnya tulis lagi 60 per 360 kali 22/7 dikali 42. 60 sama 360 tadi berapa? Dibaginya jadi sederhana. Jadi ini 1/6 ya. Bagi 60 jadi 1/6. 42 bisa dibagi 7. Ingat yang dibagi itu atas sama bawah. 42 dibagi 7 berarti 6. Oh bisa lagi nih. Ini di bawah 6, di atas 6. Coret lagi 6 bagi 6. Habis jadi 1. Oh semuanya habis. Tuh berarti tinggal 22. Berarti busurnya adalah 22 cm panjang busurnya. Mudah ya. Untuk soal kedua, diketahui sudut pusat 100 derajat dengan jari-jari 6 cm. Coba kita lihat jari-jari 6 cm. Oke, kita tulis yang diketahui. Alfanya 100 derajat, R-nya 6 cm. Kalau R 6 cm berarti diameter berapa? Kali 2 ya, 12 cm. Coba kita perhatikan. Jari-jari 6, diameter 12. Di sini tidak ada kelipatan 7 sama sekali. Berarti nanti kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, triknya begini. 3,14 itu kan 2 desimal. Karena 2 desimal berarti per berapa? Iya, per 100 ya. Berarti lebih mudah mengerjakan ya hal dalam lingkaran itu daripada kita mengalihkan 3,14, kita rubah dulu. Jadi kita rubah jadi 314 per 100. Nanti kita gunakan pi-nya sebagai 314 per 100. Gitu ya. Nah, ditanyakan sama luas juring dan panjang busur. Luas juring, kalau sudah hafal rumusnya bisa kita tulis lagi. Alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Nah, alfa per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Kita hitung, alfanya 100. 100 per 360 dikali pi-nya kita pakai yang ini. 314 per 100 R kuadrat berarti dikali 6 dikali 6. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ini. 100 sama 100. Coret jadi habis. Nah, gitu ya. Kemudian apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Ya. 360 bagi 6. Ini habis, ini bagi 6. Jadi 60. Ada lagi tidak yang bisa disederhanakan? Ada lagi. 60 bagi 6 bisa lagi. 60 bagi 6 ini habis jadi 1, kita tulis satunya ya. Di sini bagi 6 sama-sama bagi 6 ya. Sisa 10. Apa ada lagi? Nah, sementara ini dulu cukup. Yang atasnya ini habis. Ini 314 kali 1 kali 1. Berarti yang atasnya sisa 314. Yang bawahnya penyebutnya tinggal 10. Berarti 314 per 10.
per 10 itu 1 desimal. Berarti kita tambahkan 1 desimal, 1 angka koma. Berarti jawabannya 31,4 cm persegi. Karena dia per 10, berarti 1 angka desimal. Mudah ya. Kemudian kita cari panjang busurnya. Ya. Busurnya bisa namanya bisa AB, bisa CD, bisa PQ gitu ya. Bebas namanya. Nah, berarti busurnya rumusnya alfa per 360 derajat kali boleh 2πr boleh πd. Sama saja ya. Coba deh sekarang kita pakai 2πr. Sama saja hitungannya. 2πr. Oh, ini busur, kenapa busus gitu. Ya. Berarti alfanya 100 per sudutnya 100 ya. 360 kali 2 kali 314 per 100 kali R-nya 6. Nah, 100 atas, 100 bawah. Coret 100-nya. Bisa kita sederhanakan. Gitu. Kemudian 360 bagi 6. Ini habis jadi 1. Ini bagi 6 jadi 60. Begitu ya. Ada lagi tidak yang bisa dibagi? Ada. 60 bagi 2. Ini habis jadi 1. Ini bagi 2 jadi 30. Nah, yang atasnya sisanya 314. 314 per 30. Nah, coba kita hitung 314 per 30. Nah, 314 bagi 30 berarti yang mendekati 10 ya. Kan 300 bagi 30 itu 10. Nah, berarti 10, 14 per 30. Nah, kalau dibulatkan nanti pakai pembagian susun ke bawah, panjang busurnya didapat adalah 10,466666 gitu. Jadi dibulatkan jadi 10,47 cm. Seperti itu ya. Jadi mudah ya, bisa membedakan dengan luas juring dengan panjang busur. Nah, baik. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik ya. Bisa kalian ulang-ulang supaya lebih mengerti. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.